Baiklah, saya menjadi moderator. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3, yaitu dengan judul pengendalian mikroba secara biologi. Dengan saya sendiri, ada Nurul Hikmah, Putri, Sylvia, Christian Abel, Anissa Juliana, Hanifah Kise, Muhammad Jopan, dan Ilham Khoiri. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilham. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada saya dulu. Sebelumnya presentasi ini mungkin dilanjutkan oleh teman saya sebenarnya, tapi mungkin karena ada halangan tadi, jadi saya akan menggantikan penjelasan tentang mikroba. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengendalian mikroba, kita harus tahu tentang apa sih mikroba itu dan apa sih mikroorganisme itu sendiri. Nah, mikroba ini sebenarnya awalnya itu untuk didefinisikan untuk kuman kalau untuk awalnya pada sejarahnya. Nah, mikroba ini merupakan makhluk hidup renik yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Artinya dia itu tidak terlihat oleh mata tanpa bantuan alat khusus gitu atau mikroskop dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Bahkan ada beberapa jenis mikroba yang hanya bisa diamati melalui mikroskop elektron. Tapi ada juga beberapa mikroba, contohnya itu Thio margarita namambiosis yang bisa diamati dengan mata telanjang. Tapi untuk mengamati strukturnya atau untuk mempelajari fisiologisnya, kita harus membutuhkan alat khusus. Bukan hanya alat khusus saja, tapi di sini dalam mempelajari mikroba kita juga harus mempunyai atau melakukan teknik-teknik khusus terlebih dahulu. Boleh dilanjut slide-nya? Boleh dilanjut slide-nya. Oke, sebelum di sini saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih kita harus mempelajari makhluk sekecil itu atau kita harus mempelajari mikroba. Karena tanpa disadari kita hidup bersama mikroba, kita hidup berdampingan dengan mikroba dan kita pun di dalam kita pun terdapat mikroba. Karena jangankan di tangan kita ini pun terdapat berjuta-juta mikroorganisme yang menempatinya. Maka dari itu sangat penting kita untuk mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara kita dengan mikroba. Gunanya untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita juga karena sebagian besar jenis mikroba itu merupakan patogen atau agen penyebab penyakit bagi manusia, terutama penyakit infeksi dan menular. Maka dari itu penting sekali kita untuk mempelajari bagaimana simbiosis kita antara manusia dan mikroba. Mikroba itu bukan hanya mempengaruhi manusia itu secara langsung, tapi juga mempengaruhi tidak langsung bagaimana dengan contohnya menginfeksi tanaman-tanaman pangan kita. Nah, itu kan secara tidak langsung itu akan berefek pada kita juga. Selain itu, mikroba bukan hanya sebatas ini sih, tapi di dunia termasuk di dunia geografi juga ada mikroba. Contohnya dalam bidang pertambangan itu ada di dalam gua, itu biasanya gua pertambangan itu sering ditemui bakteri-bakteri itu penghasil gas asam sulfat, sehingga kalau orang sedang menambang itu biasanya memakai masker karena ada bakteri yang mengoksidasi suatu substansi itu akan menghasilkan asam sulfat yang sangat keras, itu yang dapat menghancurkan batu-batu yang ada dalam gua sehingga membentuk relief seperti lonjong-lonjong itu dan juga bisa menembus kulit manusia. Jadi mikroba itu ada di kita, di sekitar kita, dan termasuk di kita sendiri. Jadi kita hidup berdampingan dengan mikroba dan sangat penting bagi kita untuk mempelajari hal tersebut untuk guna kesurvivabilitasan kita sendiri. Boleh di next. Nah, apa saja sih yang masuk cakupan dari mikroba ini yang dikatakan sebagai mikroorganisme ini. Maaf
Ilham. Ada yang pertama ada bakteri dan archae. Ini saya kelompokkan menjadi satu, yaitu sebagai golongan prokaryote atau golongan yang Mohon maaf, Ilham. yang belum mempunyai Saya tidak dengar suara Ilham. Apakah kalian semua dengar? Di mana bakteri sama Putus-putus, Bu. Iya. Iya, Ilham. Kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Di saya tuh jadi kacau suaranya Ilham. Oh ya, maaf Bu. Apakah sekarang udah terdengar baik, Bu? Sekarang baru bagus. Tadi tuh Iya, Bu. ini. Tadi kepindah modenya ke 3G, Bu. Maaf, Bu. Oh, pantasan. Oke, silakan dilanjut. Batas mana ya, Bu? Tadi suara Ilham nggak kedengaran, Bu? Pas pembahasan mikroba ini, yang slide ini, mulai dari slide yang iya, sekarang. Bu. Oke, ya, silakan dilanjut. Jadi mikroba itu apa saja sih cakupan dari mikroba atau yang dinamai dengan mikroorganisme? Jadi mikroorganisme itu kalau yang pertama itu ada bakteri sama archaea. Nah, bakteri sama archaea ini saya golongkan menjadi satu, yaitu kelompok prokariot. Nah, bakteri sama archaea ini perbedaan mendasarnya itu tempat lingkungan hidupnya, di mana bakteri atau eubakteria itu lingkungannya hidup secara komposit atau hidup di banyak tempat. Karena apa? Karena dia itu hidup di lingkungan yang hampir sama dengan manusia, atau seperti pH yang optimumnya hampir sama dengan manusia, suhu yang optimum juga sama dengan manusia, sehingga dia itu hidup komposit. Di sekitar kita ada, di tangan kita ada, dan lain sebagainya ada. Nah, bakteri ini biasanya itu dia itu bersifat ada yang floral. Selanjutnya ada bak diduga dulunya itu sebagai evolusinya dari seluruh makhluk hidup. Kenapa? Karena bakteri seluruh makhluk hidup masuk dalam mikroba, tapi tidak semua jenis fungus. Ada protozoa, ada alga, mikrokofis, dan virus. Nah, virus di sini merupakan makhluk hidup aselular atau dia belum berbentuk selular. Kenapa? Karena dia hanya tersusun atas materi genetik dan protein, atau bisa antara satunya aja seperti virion dan viroid. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Lydia. Mana orangnya? Maaf Bu, izin mematikan kamera untuk jaringan Bu. Takutnya screen-nya keluar Bu. Oke. Oke, saya akan membacakan apa itu pengendalian mikroba. Pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugian. Gambar 1, kerugian mikroba. Menjelaskan kerugian yang dihasilkan oleh mikroba. Selain memiliki berbagai manfaat, beberapa jenis bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia, seperti kolera, difteri, disentri, penyakit pes, pneumonia, tuberkulosis atau tifus, tifus, dan masih banyak lagi. Jika tubuh manusia terkena bakteri yang tidak dikenali oleh tubuh, sistem kekebalan akan menyerangnya. Reaksi ini dapat menyebabkan gejala pembengkakan, peradangan, dan demam. Gambar 2 adalah bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel saja dan tidak termasuk ke dalam kelompok hewan ataupun tanaman. Makhluk hidup ini ada dimanapun, bahkan diperkirakan ada 5 juta bakteri di bumi.
Gambar 3, keuntungan mikroba. Menjelaskan keuntungan yang dihasilkan oleh mikroba. Beberapa bakteri bisa berbahaya, tapi sebagian besar lainnya bisa bermanfaat untuk tubuh dan lingkungan. Bakteri mendukung banyak bentuk kehidupan, baik tanaman dan hewan, yang juga digunakan dalam proses industri dan pengobatan. Contohnya dalam fermentasi makanan, bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Lactococcus bersama dengan berbagai jenis jamur. Digunakan untuk membuat makanan seperti keju, kecap, natto, kacang kedelai yang difermentasi, cuka, yogurt, dan acar sayur makanan, tetapi beberapa makanan ini mungkin menawarkan manfaat kesehatan. Terima kasih, saya lanjutkan ke host. Baiklah, Sebelum Puslidia, halo. selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo. Halo, Bu. Ya, saya mau nanya dulu sama Jovan. Halo, Jovan. Iya, Bu. Tadi apa, natto ya katanya ya? Iya, Bu. Apa itu natto? Kacang kedelai yang difermentasi, Bu. Kacang kedelai yang difermentasi. Iya. Jadi apa? Natto namanya? Iya. Makanan khas Jepang, Bu. Oh gitu. Bukan nata maksudnya ya? Bukan. Beda lagi. Iya, Jovan? Iya, Bu. Oke. Apa nama ininya, fermentornya? Apa ini, Bu? Nama mikroorganismenya? Lactobacillus dan Lactococcus. Lactobacillus dan Lactococcus. Berarti bal ya? Iya, Bu. Tahu bal? Enggak, Bu. Kok iya aja? Bal itu bakteri asam laktat ya. Oh, bakteri Oke. asam laktat. Iya, terima kasih ya Jovan. Iya, Lanjut. Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada saudara, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan pengendalian mikroba, yaitu menghambat dan mengurangi jumlah dan aktivitas mikroorganisme, membasmi dan mematikan mikroorganisme, dan selanjutnya mencegah menyebabkan penyakit dan infeksi. Next. Next. Selanjutnya, keuntungan pengendalian mikroba. Yang pertama itu ada kelangsungan hidup manusia. Banyaknya mikroba atau bakteri di dalam tubuh memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bakteri dalam sistem pencernaan memecahkan nutrisi seperti gula kompleks menjadi bentuk lebih sederhana untuk digunakan oleh tubuh. Yang kedua itu ada fermentasi makanan. Mikroba atau bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Lactococcus bersama dengan berbagai jenis jamur digunakan untuk membuat makanan seperti keju, kecap, atau kacang kedelai yang difermentasi, cuka, yogurt, dan acar sayur-sayuran. Tidak hanya fermentasi yang berguna untuk pengawet makanan, tetapi beberapa makanan ini mungkin menawarkan manfaat kesehatan. Yang ketiga itu ada mikroba dan industri penelitian. Mikroba adalah mikroorganisme yang dapat memecahkan senyawa organik. Hal ini dapat berguna untuk mengelola limbah dan membersihkan tumpahan minyak dan limbah beracun industri, farmasi, dan kimia. Menggunakan bakteri dalam produksi bahan kimia tertentu. Bakteri digunakan dalam biologi molekuler, biokimia, dan penelitian genetika karena dapat tumbuh dengan cepat dan relatif mudah. Dimanipulasi dengan peneliti menggunakan bakteri
untuk mempelajari bagaimana gen dan enzim bekerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengendalian mikroba secara biologis. Di mana kita tahu pengendalian mikroba ini kan memiliki arti atau memiliki tujuan seperti berikut. Yang pertama, ada mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Lalu ada membasmi mikroorganisme pada tanaman yang terinfeksi dan juga mencegah pembusukan dan kerusakan oleh mikroorganisme. Nah, pengendalian mikroba kan kita sudah pelajari sebelumnya, ada 3 cara. Pertama ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, kimia ini kan menggunakan bahan kimia seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya juga oleh Bu Awil, menggunakan salah satu contohnya itu ada nitrogen. Nah, kalau fisika berbentuk seperti fisik atau bisa kita contohkan salah satunya itu suhu. Nah, disinilah kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya pengendalian secara biologis itu. Nah, di mana kalian bisa melihat slide kami, pengendalian mikroba secara biologis itu namanya saja sudah biologis, berarti menggunakan sesama agen mikroba lainnya. Mungkin bisa di next. Oh, belum, tunggu. Belum, sepertinya masih materi saya. Belum. Masih naik, ya, masih. Oke. Saya beri contoh seperti ini. Mungkin dari teman-teman dan Ibu pernah mendengar yang namanya bakteri Bacillus subtilis atau Bacil jerami. Nah, Bacil jerami ini kan menghasilkan senyawa antifungi atau mampu memproduksi antibiotik anterimin dan basitarisin. Nah, sebenarnya salah satu contoh dari pengendalian mikroba secara biologis ini adalah antibiotik. Nah, Bacillus subtilis ini memiliki antibiotiknya sendiri, yaitu memiliki antibiotiknya sendiri. Nah, Bacillus subtilis ini pada dunia tanaman itu berguna sebagai penghasil senyawa antifungi. Nah, Bacillus subtilis ini menghambat pertumbuhan fungi patogen. Kan patogen ini seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya juga merupakan sesuatu yang berdampak buruk bagi makhluk hidup. Nah, dalam kasus ini, Bacillus ini dapat mencegah patogen seperti Rhizoctonia solani yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Dalam dunia tanaman, pengendalian ini disebut sebagai pengendalian biologis. Jadi, kesimpulannya adalah pengendalian secara biologis ini menggunakan sesama agen mikroba lainnya. Jadi, agen mikroba baik akan melawan agen mikroba yang buruk. Oke, mungkin bisa di next. Saya Christian Abel akan melanjutkan penjelasan dari Hani. Salah satunya itu adalah dengan cara hyperparasitisme. Pada hyperparasit ada suatu mikroorganisme yang dinamakan hyperparasit. Dan mikroorganisme ini akan langsung membunuh mikroorganisme patogen dengan cara memarasitinya. Hasil dari metode ini bergantung dari hyperparasit dan parasitnya. Jika parasit yang lebih kuat, maka sekat yang dibuatnya tidak akan dapat ditembus oleh hyperparasit. Dan jika hal tersebut terjadi, maka hyperparasit tidak akan dapat tumbuh dan tidak akan mendapatkan makanan. Sedangkan jika hyperparasit yang lebih kuat, maka ia dapat menembus sekat parasit lalu mengambil makanannya. Maka parasit yang akan mati. Next slide. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisinya adalah menekan dari populasi patogen dengan memproduksi suatu senyawa-senyawa antimikroba dan juga melalui kompetisi nutrisi seperti pada mikroba probiotik yang dapat menghambat mikroorganisme patogenik dengan berkompetisi guna mendapatkan sukat dari bahan makanan. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada saudara.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara. Saya persilakan. Baik, saya kembali menjelaskan. Tadi kan juga sudah saya paparkan sebelumnya bahwa pengendalian secara biologis itu menggunakan sesama agen mikroba lainnya. Nah, salah satunya itu contohnya kan penggunaan antibiotik, di mana kita tahu penggunaan antibiotik ini sendiri telah digunakan secara umum dan universal di dunia farmasi. Nah, antibiotik ini salah satunya itu penghasilnya adalah jamur penicillium. Nah, jamur penicillium ini sejarah singkatnya itu ditemukan oleh Alexander Fleming yang secara tidak sengaja menemukan apa sih sebenarnya penicillium ini dan ternyata apa manfaatnya bagi manusia banyak. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide-slide terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses pembuatan antibiotik. Dalam proses pembuatan antibiotik diperlukan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama ini mikroorganisme yang memproduksi antibiotik yang awalnya itu organisme tersebut dalam labu goyang bersamaan dengan makanan dan nutrisi lainnya yang diperlukan untuk penumbuhan mikroba ini. Hal ini dapat menciptakan suspensi yang dapat ditransfer ke tangki bening atau tank fermentation. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi antibiotik ini ditemukan dalam tangki bening dan juga dijadikan lingkungan industri untuk pertumbuhan mikroorganisme berikutnya yang diizinkan untuk tumbuh dan berkembang biak. Selama proses ini, mereka mengeluarkan jumlah besar antibiotik yang diinginkan. Tangki-tangki didinginkan untuk menjaga suhu antara 73 sampai dengan 81 Fahrenheit atau setara dengan 23 sampai dengan 27,2 Celcius. Anti-foaming agent akan ditambahkan secara berkala karena kontrol pH sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya ada ekstraksi dan pemurnian. Dalam metode ekstraksi dan pemurnian ini, senyawa pertama kali dipisahkan oleh bahan sampah organik. Dalam kaldu dan kemudian dikirim melalui peralatan yang menghasilkan senyawa lain yang larut dalam air. Kemudian yang terakhir ada pengujian dengan beberapa tahapan. Dari hasil ekstraksi dan dimurnikan, lalu selanjutnya antibiotik diujikan dengan beberapa tahapan, seperti zat diuji dalam satu tabung reaksi, apakah zat antibiotik itu bisa mematikan kuman atau tidak. Setelah itu, zat dapat diujikan pada hewan percobaan, seperti kelinci, mencit, ataupun tikus, atau hewan-hewan percobaan lainnya, dan dilihat apakah ada efek sampingnya. Jika ternyata aman, ini akan diujikan kepada beberapa orang dengan pengawasan ketat para ahli. Selanjutnya, jika pengujian ini berhasil, maka barulah diajukan pada pasien dan selanjutnya antibiotik ini dapat dipasarkan. Next slide. Next slide. Nah, kemudian ada daya kerja antibiotik. Daya kerja antibiotik ini dapat dikandung sel dari mikroba, terutama bagi cephalosporin
penisilin dan lain sebagainya. Kemudian ada hambatan fungsi selaput sel. Salah satu contohnya yaitu ada kolestin, nutrisi dan antaranya yaitu ada tetraskin, linokomiskin, dan neomisin dan lain sebagainya. Kemudian ada hambatan sintesis asam nukleat. Antibiotik yang termasuk ke dalam kelompok rifampin, trimetoprim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hambatan enzim esensial dalam metabolisme fluid. Beberapa antibiotik yang dapat digolongkan sebagai enzim yang bekerja sebagai penghambat enzim esensial dalam metabolisme fluid ini diantaranya ada antibiotik sulfonamid dan trimetoprim. Selanjutnya saya kembali. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pengendalian mikroba secara biologi. Salah satu contoh pengendalian mikroba secara biologi adalah dengan cara pemanfaatan antibiotik. Antibiotik sendiri merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari mikroba yang dapat membunuh mikroba lain pada makhluk hidup. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh di dalam sel. Antibiotik sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Antibiotik sintetik, yaitu antibiotik yang berguna dalam pengobatan penyakit pada mikroba maupun virus. Contoh antibiotik sintetik adalah sulfonilamid, isoniazid, etambutol, dan AZT. Lalu yang kedua ada antibiotik alami. Antibiotik alami adalah antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang berasal dari alam yang memiliki efek untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel-sel lain. Yang ketiga ada antibiotik semisintetik, yaitu antibiotik yang molekulnya diproduksi suatu mikroba, kemudian dimodifikasi oleh ahli kimia organik untuk meningkatkan sifat antimikroba antibiotik tersebut. Next slide. Ada berbagai macam contoh antibiotik, seperti yang bisa dilihat di slide. Yang pertama ada penisilin, yang kedua ada cefalosporin, yang ketiga streptomisin, yang keempat tetrasiklin, dan yang kelima ada eritromisin. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara. Saya persilakan. Baik, kepada moderator, saya terima kasih atas kesempatannya kembali untuk kembali juga saya untuk menjelaskan. Jadi sebelum masuk ke penjelasan saya mengenai saya ingin memberitahukan kepada kita semua dan berdiskusi apa sih sebenarnya pentingnya pengendalian mikroba menggunakan mikroagen biologi gitu. Nah, seperti yang telah saya paparkan tadi bahwa sebagian besar itu mikroba itu merupakan bersifat patogenesis atau penyebab penyakit bagi makhluk hidup, bagi manusia, terutama penyakit menular. Dan hampir, menurut data yang saya dapat, hampir sebagian besar penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme. Selain menyebabkan penyakit, mikroorganisme yang berbahaya dari mikroorganisme itu adalah dia menyebabkan penyakit yang mana penyakitnya itu menular, dan penularannya itu terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa perkembangbiakan dari mikroorganisme, populasi mikroorganisme itu sangat cepat gitu. Nah, jadi penyebarannya pun sangat cepat. Hal itulah yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme biasanya itu akan mempandemi atau endemi. Contohnya itu yang seperti yang kita ketahui yang sedang kita alami sekarang itu pandemi COVID-19. Nah, maka dari itu
kita perlunya ya namanya bagaimana cara mengontrolnya. Kalau mungkin secara fisika atau secara kimia kita itu dapat mengontrolnya melalui dengan zat-zat, kalau secara kimia dengan zat-zat keras yang dapat membunuh dari si mikroorganisme tersebut. Kalau dari fisika contohnya kita mainkan kondisi lingkungannya, kita naikkan pH-nya, kita naikkan suhunya dan sebagainya. Tapi kalau untuk kondisi internal kita nggak bisa dengan menggunakan hal tersebut. Makanya kita harus menggunakan yang namanya pendekatan. Salah satunya antibiotik. Nah, antibiotik ini itu biasanya dihasilkan dari senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup juga. Biasanya itu berasal dari mikroba itu sendiri, dari golongan bakteri sama fungi kebanyakan. Nah, bisa di next slide. Nah, bagaimana sih sejarah penemuan antimikrobial agen atau agen antnya? Yang paling terkenalnya itu adalah penemuan dari Alexander Fleming yang dimulai pada 1928. Nah, Alexander Fleming ini dari yang menumbuhkan kultur dari bakteri Staphylococcus. Nah, tapi ternyata di cawan Petri yang dia pakai itu ternyata terkontaminasi sebelumnya. Nah, setiap dia menumbuhkan kultur bakteri tersebut selalu aja ada kontaminasi. Dia bukannya kesal, tapi dia malah menganalisis. Ternyata di kontaminasi itu dia menemukan bahwa di koloni yang mengkontaminasi itu ternyata itu di sekitarnya itu tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme lainnya gitu. Ternyata ada sesuatu yang menghambat dan dia pun mencari apa itu yang penghambatnya sehingga dia menemukan antimikroba substannya atau yang dinamanya dengan penisilin. Merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur penicillium, tepatnya pada fase biasanya itu fase stasioner gitu. Kenapa pada fase stasioner mikroba itu menghasilkan yang namanya metabolit sekunder? Karena seperti yang kita ketahui, itu adalah salah satu bentuk adaptation. Kenapa dia melakukan adaptation? Karena seperti yang kita ketahui, sebelum fase stasioner itu ada namanya fase logaritmik, di mana pertumbuhan bakteri itu melonjak sangat tajam gitu. Nah, karena pertumbuhan mikroorganisme yang melonjak sangat tajam ini mengakibatkan persaingan nutrien pun terjadi sangat signifikan dan jumlah ruang tempat untuk tinggal itu juga semakin sempit sehingga bakteri akan si mikroorganisme itu akan mengeluarkan suatu senyawa yang guna untuk membunuh senyawa-senyawa di mikroorganisme di sekitarnya termasuk jenisnya sendiri juga beberapa. Gunanya untuk apa? Untuk memperluas daerah tinggalnya dia. Yang nantinya malah kalau senyawa itu dikeluarkan secara banyak, dia itu akan terkonsentrasi penuh dan kemudian akan jenuh, dan hal itu malah menyebabkan toksik bagi populasinya sendiri, sehingga kita kenal dengan fase selanjutnya itu fase death atau fase kematian. Boleh dilanjutkan, moderator? Nah, sebelum dari si Alexander Fleming, Fleming ini banyak sebenarnya penelitian terkait dengan bidang pengendalian mikroba. Yang pertama itu yang paling terkenal mungkin Louis Pasteur. Dia itu yang menemukan pertama kali, bukan menemukan pertama kali, tapi dia juga berdasarkan dari konsep sebelumnya. Tapi si Louis Pasteur ini, dia itu merupakan ilmuwan pertama yang menemukan vaksin dari kolera. Jadi dia itu gini loh. Jadi sebelumnya ada teori yang gini, yang teori dari sebelumnya itu yang mengemukakan bahwa kalau dulu yang namanya mikroorganisme itu semuanya dianggap rata kuman dapat menyebabkan penyakit. Ternyata ada suatu ilmuwan yang mengatakan bahwa kuman ini ternyata ada yang spesifik gitu, ada yang kuman yang berbeda satu jenis dengan jenis yang lainnya, dan kuman ini ternyata bisa menularkan penyakitnya ke organisme lain dari organisme yang terjangkit. Maka dari itu si Louis Pasteur itu membuat kayak penelitian
penelitian yang dipamerkan ke publik gitu. Nah, jadi percobaannya itu terkait dengan ayam. Jadi ada ayam. Percobaannya itu dilakukan pada tahun 180. Dia itu terinspirasi dari teorinya Knox. Terus dia mengisolasi bakteri penyebab kolera. Jadi bakteri kolera dia isolasi. Terus sampel bakteri kolera yang telah tua itu disuntikannya ke ayam, dan ternyata eksperimen dia, percobaan dia gagal. Ternyata ayam itu ternyata tidak menunjukkan ciri-ciri terkena penyakit kolera. Nah, hal itu ternyata biakan yang dia tumbuhkan munculkan biakan baru yang lebih mudah, menginjeksikan kembali ke ayam yang telah. Nah, dengan ayam yang belum sama sekali, karena ayam yang telah diinjeksi dengan menunjukkan gejala terkena kolera, sedangkan terhadap biakan kolera tua itu terkena menimbulkan gejala-gejala terkena kolera. Nah, pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ternyata biakan kolera tua dia itu mengalami namanya avilorensis atau pelemahan, sehingga dia itu tidak bakal menyebabkan toksisitas, tidak bakal menyebabkan penyakit, namun dia merangsang yang namanya antibodi kita, sehingga kalau kita dipaparkan ke virus yang sama itu bakal, atau bakteri yang sama itu bakal tidak terjadi gejala yang serius karena sudah ada persiapan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada Rudolf Emerich yang bekerja sama. Dia ini menemukan bahwa pigmen biru yang dikeluarkan oleh Bacillus picosenus itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri lainnya. Nah, Bacillus picosenus ini salah satu bakteri penghasil antibiotik picosanin gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan antara Fleming dengan Duchenne. Sebenarnya Fleming bukan orang pertama kali menemukan bahwa penicillium itu merupakan agen mikroorganisme yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Sebenarnya si Duchenne yang terlebih dahulu, namun si Duchenne tidak berhasil mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang membuat dia bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya gitu. Bisa di next slide. Maaf. Nah, sebelum kita bisa mengidentifikasi apakah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang berpotensial sebagai antimikrobial itu bisa digunakan oleh manusia maupun hewan, dia itu harus melewati namanya selective toxicity. Apa sih itu selective toxicity itu? Jadi, selective toxicity itu merupakan senyawa agen antimikrobial yang mana dia itu kalau dikonsumsi oleh inang, maksudnya inang yang terkena mikroorganisme itu akan memberikan dampak yang buruk bagi mikroorganisme targetnya, namun tidak memberikan damage atau kerusakan yang terlalu parah bagi inangnya. Contohnya ketika kita minum kita minum penisilin itu, antibiotik penisilin. Nah, ketika kita minum antibiotik penisilin, yang diharapkan yang antibiotik penisilin ini bakal menyerang bakteri-bakterinya tanpa bakteri yang ada di tubuh kita tanpa memberikan dampak yang terlalu besar bagi tubuh kita. Tidak menutup kemungkinan bakal ada dampak seperti alergi atau lain sebagainya. Bisa di next slide. Nah, di sini juga ada yang namanya spektrum activity. Spektrum activity ini merupakan kisaran dari antibiotik itu, seberapa jauh jangkauan dia untuk membasmi mikroorganisme gitu, atau mikroorganisme yang targetnya. Dapat dilihat contoh pada slide ke-21. Tolong moderator. Nah, dari
spektrum aktivitas ini kita dapat lihat ini ada beberapa antibiotik seperti penisilin, ada trombramsin, itu ada jangkauannya itu. Ada yang jangkauannya lebar berarti dia dapat membasmi banyak mikroorganisme, tapi jangan salah bukan berarti dia efektif seperti tetrasilin. Dia memang jangkauannya lebar, dia sampai ke mencakup ke gram negatif bakteri sampai ke kelompok Chlamydas. Nah, tapi kalau dia jangkauan semakin lebar spektrumnya, maka dia itu bakal semakin tinggi untuk maksudnya salah membunuh mikroorganisme. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa mikroorganisme di dalam tubuh kita itu yang sifatnya flora normal. Nah, seperti ini ada penisilin. Penisilin ini memiliki efektivitas yang tinggi pada bakteri gram positif, namun parsial pada bakteri gram negatif dan Chlamydias. Selanjutnya boleh di next slide. Nah, sebelumnya ini mungkin udah dijelaskan mengenai bagaimana cara aksi atau mode of action dari antimikrobial atau antibiotik. Nah, ada 5 cara, saya review secara singkat. Ada penghambatan sintetis dari dinding sel, ada penggangguan fungsi dari membran sel, terus menginhibisi atau menghambat dari sintetis asam nukleat, dan beberapa juga beraksi dengan sebagai anti metabolisme, artinya dia menghambat beberapa metabolisme. Boleh di next slide untuk contohnya. Nah, dapat dilihat di sini, biasanya inhibition of wall synthesis ini dilakukan oleh beberapa antibiotik yang memiliki yang namanya itu gugus beta ring lactam kalau nggak salah. Nah, beta ring lactam ini fungsinya itu untuk sebagai kompetitor atau pengganggu dari enzim-enzim yang berada di dinding sel. Nah, di enzim di dinding sel itu ada enzim yang namanya pembentuk peptidoglikan, sehingga ketika dia berikatan dengan sisi aktif dari enzim peptidoglikan ini, maka pensintetisan peptidoglikan akan terganggu, bahkan terstop gitu. Sehingga kalau dinding sel itu kekurangan peptidoglikan, umumnya kan dinding sel bakteri itu atau mikroorganisme itu kan menyebabkan sel itu kaku. Terutama di bakteri gram positif itu sangat rentan terjadinya yang namanya tekanan turgor yang berlebihan. Sehingga ketika dindingnya itu kehilangan peptidoglikannya, maka dia tidak dapat menahan tekanan turgor yang sangat kuat ini, sehingga akibatnya apa? Dia akan lisis. Nah, dapat dilihat untuk mungkin bisa dilangkai pada slide ke-26. Moderator. Nah, di sini contoh dari mode of action dari penisilin. Nah, di mana di situ ketika dimasukin penisilin, bakteri yang awalnya biasa terus nanti akan lisis atau pecah dianya. Boleh lanjut ke slide 23. Nah, ada lagi disruption of cell membrane function. Jadi di sini dia itu mengganggu yang namanya transport membran, lebih tepatnya transport membran. Itu contohnya ada polymyxin. Nah, polymyxin ini gimana sih cara kerjanya? Dia itu biasanya berikatan atau mengganggu fungsi ATP. Seperti yang kita ketahui kalau kita belajar pada transport membran, itu ATP sangat memegang penting transport membran, terutama transport membran yang terkait dengan protein ion biasanya yang menggunakan ATP sebagai perubah bentuk dari proteinnya, sehingga di sini akan ada kekacauan nutrien. Jadi nutrien yang seharusnya keluar bisa saja masuk, atau nutrien yang masuk bisa saja keluar. Yang mana kalau udah kekacauan nutrien akan mengganggu proses metabolisme yang berujung kepada kematian pada sel. Nah, selanjutnya ada cara dengan inhibition of protein sintetis. Jadi di sini ada beberapa yang menghambat sintetis protein. Dia itu bisa saja dengan mengganggu fungsi enzim polimerasenya, atau bisa saja mengganggu untuk pengambilan asam aminonya gitu pada proses translasi, sehingga tidak terbentuknya protein yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya ada inhibition of nucleic acid synthesis. Jadi dia itu kalau di sini hampir sama sih antara penghambatan sintetis protein sama penghambatan sintetis asam nukleat, karena asam nukleat itu nantinya akan berujung kepada pembentukan protein seperti yang kita ketahui pada dogma sentral. Nah,
Karena dia adanya gangguan, biasanya itu dia ini mengganggu dengan cara menghambat DNA replication atau menghambat beberapa enzim seperti topoisomerase pada DNA replication, sehingga DNA replication tidak berjalan secara baik atau berjalan secara anormal gitu. Nah, selanjutnya ada action antimetabolisme. Jadi dia itu menghambat beberapa antimetabolisme. Di sini biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang dia itu menghambat kerja dari enzim krusial. Yang kedua itu dengan dia itu meniru molekul-molekul krusial di dalam tubuh kita sehingga dia itu dapat menyisip gitu. Nah, contohnya ada antibiotik yang bernama vidarabin dan idosuridin, yang dimana dia itu mirip dengan molekul purin pada DNA, sehingga dia itu disisipkan dalam DNA. Karena udah disisipkan, otomatis kodon pada DNA itu akan berubah, sehingga terjemahannya pun, translasinya itu pun ataupun protein yang terbentuk nanti pun akan berbeda dari yang seharusnya dibentuk itu. Boleh di next slide. Nah, di sini yang saya sebutkan bahwa setiap penisilin itu memiliki namanya beta lactam ring atau cincin beta lactam gitu. Nah, makanya biasanya antibiotik yang memengaruhi dinding sel itu biasanya disebut beta lactam antibiotik. Selanjutnya. Nah, adapun ini mungkin udah dijelaskan, nggak usah berpanjang lagi. Tadi saya jelaskan bahwa si penisilin itu dia itu mengganggu targetnya itu melalui perusakan dinding sel. Mungkin di next slide aja, sampai slide 27, moderator. Nah, ini ada beberapa tipe penisilin. Sebenarnya tipe penisilin ini sama aja sih, yang bedanya itu hanya struktur kimianya dan pengembangannya. Ada yang penisilin secara sintetik, ada yang penisilin yang langsung diambil dari jamur penicillium. Nah, ada penisilin G yang penisilin yang ditemukan oleh Fleming dari penicillium. Terus ada aminopenicillin. Ya, sebenarnya bedanya itu kayak misalnya yang aminopenicillin ini tahan penicillinase. Nah, seperti yang kita tahu, nanti saya akan jelaskan mengenai resisten. Salah satu resisten itu pembentukan enzim penicillinase gitu. Enzim yang fungsinya mendegradasi molekul penicillin gitu. Mungkin di next slide aja. Nah, di sini sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu tentang efek samping dari penggunaan antibiotik. Antibiotik emang bagus sih sebenarnya, tapi antibiotik itu biasanya akan rentan terhadap toksisitas. Seperti kita ketahui, antibiotik itu kan toksik. Nah, ada beberapa antibiotik itu yang toksiknya sangat kuat sehingga dapat memberikan damage yang buruk bagi kita, bagi manusia atau organisme yang mengkonsumsinya. Yang selanjutnya ada alergi. Alergi itu karena apa sih? Karena antibiotik itu biasanya ketika masuk dalam tubuh, dia itu akan membentuk suatu protein. Nah, protein ini dikenal sebagai benda asing dalam tubuh sehingga akan memicu respon alergen. Nah, selanjutnya ada resisten. Ini yang paling bahaya sebenarnya dan paling banyak ditemukan kasusnya di rumah sakit. Kenapa saya bilang kalau kita ke rumah sakit itu nggak perlu berbondong-bondong, kalau perlu nggak perlu kayak kita bawa makanan sampai yang kayak bawa satu tetangga gitu yang sampai kayak mau piknik, karena di rumah sakit itu memang paling bahayanya. Kenapa? Karena di situ bakteri-bakterinya itu udah kuat semua karena dia sering dipaparkan oleh antibiotik sehingga dia udah kebal, udah nggak mempan lagi. Aku udah kebal nih sama antibiotik ini, aku udah kebal sama antibiotik ini. Jadi dia lebih superior dibandingkan yang ada di sekitar kita. Jadi memang ada yang namanya kalau kita orang yang sakit itu ketika sistem imunnya lemah, ketika sakit itu mungkin dibawa ke rumah sakit itu mungkin dia lebih kena resiko sakit yang lebih lainnya atau kena penyakit lain karena adanya ketularan mikroorganisme tadi. Nah, sedangkan lebih baik itu kalau bisa rawat jalan aja sebenarnya. Karena memang di rumah sakit itu emang bahaya sekali karena memang bakterinya dan berbagai mikroorganisme patogennya sudah berevolusi berkali-kali lipat, sudah nggak mempan dengan antibiotik jalur ke-1, jalur kedua, jalur ketiga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja sih the resistance of the microorganism? Jadi ada apa saja sih ketahanan
setelah saya sudah paparkan tadi itu merupakan ketahanan dari mikroorganisme. Yang pertama itu ada yang namanya expression of target. Nah, mekanisme ini biasa memengaruhi ribosom bakteri, di mana ribosom bakteri DNA itu sedemikian rupa dirubah protein yang dihasilkan atau target dimodifikasi. Gini loh, misalnya si penisilin itu menyerang yang namanya enzim yang ada di dinding sel. Nah, enzim di dinding sel itu dirubah lagi. Nah, menjadi di ribosom, enzim itu kan salah satunya protein pembangunnya. Nah, enzim ini dirubah kembali gitu, bagaimana bentuknya biar nggak bisa mempan dengan penisilin gitu. Nah, yang kedua itu ada alteration of membrane permeability atau perubahan permeabilitas membran. Beda halnya dengan membran, sebenarnya sama saja sih secara struktural dari fosfolipid dan sebagainya, semua membran antara membran kingdom manapun. Tapi yang di sini yang ditekankan bahwa pada mikroorganisme itu membran selnya itu termodifikasi untuk dapat mengeluarkan yang namanya senyawa-senyawa antibiotik, sehingga ketika senyawa antibiotik itu masuk belum sampai dia ke targetnya dia udah dikeluarkan lagi gitu. Nah, itu salah satu bentuk ketahanan dari mikroorganisme. Yang selanjutnya itu ada pengembangan enzim, sama seperti yang saya sebutkan tadi itu, contohnya pada enzim beta laktamase tadi. Beta laktamase ini, enzim beta laktamase ini dapat memecah bagian atau gugus dari beta laktamase ring pada molekul penisilin gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan enzim, mungkin di sini hampir sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada perubahan jalur metabolik. Nah, perubahan jalur metabolik ini melewati reaksi yang dihambat oleh agen mikroba. Misalnya agen mikroba menghambat jalur pathway metabolik dari sulfonamida gitu. Nah, sulfonamida itu biasanya kan dihasilkan bakteri secara mandiri gitu atau secara hetero gitu. Tapi ternyata secara auto gitu. Nah, tapi dia juga bisa menghasilkan sulfonamida itu ketika dihambat, dia mengambil sulfonamida dari environment-nya, dari lingkungannya gitu. Nah, itu salah satu contoh adaptation-nya. Intinya pada resisten, terbentuknya resisten ini karena adanya paparan secara langsung dari antibiotik, sehingga tidak adanya kondisi tidak menguntungkan bagi mikroorganisme. Kondisi yang tidak menguntungkan next slide mungkin moderator. Nah, ini contoh inhibition tadi. Mungkin next slide untuk mempersingkat waktu. Nah, ini beta lactam ring tadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana si bakteri itu mengalami resistensi atau mengadakan resistensi itu dengan dia ini memutuskan beta lactam ring ini sehingga menjadi inaktif penisilin. Ini penisilin yang tidak aktifnya, tidak bisa berikatan dengan enzim penghasil peptidoglikan. Next slide mungkin. Nah, ini udah dijelaskan oleh rekan saya mengenai bagaimana cara mengambil antibiotik dari mikroorganisme. Kalau saya dari proses lain mungkin ini secara generalnya, kalau dia tadi secara proses per by stepnya, kalau ini secara generalnya itu ada tahap screening sumber antibiotik, artinya pengambilan sumber antibiotik. Nah, sumber antibiotik ini dapat berupa mikroorganisme baik bakteri maupun fungi, di mana di sini ada pengisolasian sampai tahap pertumbuhan, dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, kalau primer ini kita mengambil sampel yang kita tidak tahu itu mikroorganisme jenis apa, yang penting kita ingin tahu bahwa ada nggak mikroorganisme baru yang bisa memiliki selective toxicity atau bisa berkembang menjadi antibiotik.
Selanjutnya ada yang sekunder. Kalau yang sekunder ini kita udah tahu mikroorganisme apa yang mau kita isolasi sampai kita dapatkan nanti metabolit sekundernya. Selanjutnya ada tahap screening antibiotik. Tahap di sini pemurnian senyawa yang dihasilkan koloni yang diduga memiliki daya hambat pada pertumbuhan bakteri. Nah, di tahap ini biasanya pada tahap stasioner pertumbuhan dari bakteri fase stasioner. Nah, kemudian tahap pengujian antibiotik di sini uji secara berkala sehingga didapatkan hasil bahwa dia itu selective toxicity atau dapat membunuh mikroorganisme tapi tidak berbahaya bagi inangnya. Next slide. Nah, kita dari tadi membahas tentang vaksin, membahas tentang antibiotik tanpa kita sadari ternyata di sini saya mendapatkan dari literatur vaksin itu merupakan salah satu pengendalian yang lebih biologisnya lagi, tidak ada hubungannya dengan kimia. Karena apa? Karena vaksin itu menghambat bahkan membunuh pertumbuhan dari mikroorganisme, tapi dia itu membangkitkan respon tubuh kita sendiri gitu, mengaktifkan metabolisme dari tubuh kita sendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan lagi, tidak mungkin saya jelaskan kembali tentang Louis Pasteur bagaimana secara dia menemukan vaksin dari ayam. Kemudian vaksin itu merupakan antigenik. Nah, antigenik itu apa sih? Antigenik itu merupakan senyawa yang dapat bukan senyawa, substansi yang dapat merangsang respon tubuh. Respon tubuh itu baik berupa, kalau kita dulu belajar respon imun itu ada dua yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T, di mana antigenik ini akan bakal menghasilkan yang namanya sel T dan sel B memori. Sel T dan sel B memori ini merupakan pengingat, di mana kalau misal terpapar ke antigen yang sama, dia itu bakal sudah memiliki ibaratnya senjata perang. Itu makanya kalau saya katakan, kalau kita katakan vaksin itu bisa nggak sih 100% kita nggak bisa terkena penyakit itu kalau kita ada vaksin. Contohnya COVID-19 aja. Kalau kita udah vaksin corona, apakah kita memang nggak bisa terkena virus corona lagi? Enggak 100% nggak bisa terkena virus corona lagi, bisa. Tapi gejala yang bakal dialami itu tidak separah kalau kita nggak vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu saya ibaratkan sebagai training kita gitu. Dan vaksin ini justru memang ada efek negatifnya karena yang dimasukkan itu virus atau bakteri yang udah dilemahkan, sehingga memang ada efek negatifnya. Karena gini loh, kita di training, tentunya kalau contohnya aja training bagi tentara gitu. Nah, di training bagi tentara itu kan kita harus siapkan dulu amunisi kita, maksudnya energi kita harus siapin energi kita udah makan, udah sehat segala macam. Sehingga pas di training kita itu nggak jatuh, nggak pingsan, nggak segala macam, nggak menimbulkan efek-efek buruk gitu. Karena kita sedang di training gitu. Bagaimana kita udah memiliki bekal untuk menghadapi yang akan datang gitu. Nah, di sini mungkin saya bakal jelaskan mengenai vaksin itu. Ada beberapa sih kontroversial dari vaksin itu, seperti pada trisin yang dihasilkan dari hati babi gitu. Nah, mungkin boleh slide selanjutnya, slide terakhir. Bagaimana sih cara kita memperoleh vaksin itu? Yang pertama itu ada proses yang namanya pemilihan strain atau benih mikroorganisme. Nah, vaksin itu kan dapat berupa bakteri ataupun virus. Nah, pemilihan strain ini biasanya itu memang harus benar-benar strain murni, nggak boleh ada yang namanya kontaminasi dari bahan organik maupun mikroorganisme lainnya. Memang harus ditempatkan dalam kotak kecil yang berukuran 5 sampai kotak kubus yang kecil 5 sampai 10 cm3, dan itu harus disimpan di kondisi lingkungan yang ideal. Kalau nggak salah itu di ruang cell bank, dia itu ruangan yang memiliki suhu 20 sampai minus 60 derajat Celcius. Gunanya apa? Agar virus yang di dalam sini atau bakteri di dalam sini dia itu virulensisnya itu tidak semakin kuat ataupun tidak semakin lemah. Jadi lemahnya itu pas gitu. Nah, selanjutnya ada tahap penumbuhan benih. Di sini tahap penumbuhan benih ini sebenarnya sih tidak terlalu itu ya sebenarnya, sama seperti bagaimana kita menumbuhkan bakteri pada media yang benar-benar kondisi lingkungannya. Biasanya kalau bakteri itu kita tumbuhkan di media yang itu ada dibagi menjadi dua, ada bed culture sama continuous culture. Kalau bed culture itu
medianya itu nutrisinya itu nggak kita isi lagi. Kalau sedangkan continuous culture itu medianya kita isi terus gitu. Kalau udah habis kita isi lagi. Nah, sedangkan kalau vaksin yang berasal dari virus itu biasanya dari embrio unggas, embrio ayam misalnya dikembangkan lebih dulu, atau di kultur sel seperti pada vaksin polio itu disimpan pada sel hatinya monyet gitu. Jadi nggak jarang, nggak itu lagi, nggak heran lagi. Nah, di sini sebelum masuk saya ada sih sebenarnya kontroversial seperti pada penemuan vaksin yang ditemukan oleh Plotkin yang mengembangkan vaksin rubella untuk pertama kali menggunakan jaringan yang diambil dari sel paru-paru janin yang terlahir akibat aborsi dari seorang wanita. Nah, ini menjadi kontroversial. Apakah ini melanggar kode etik atau enggak? Karena sampai sekarang vaksin yang terkembang dari vaksin rubella ini merupakan vaksin kembangan dari ini sel paru-paru janin yang pas zaman dulu ditemukan gitu. Sampai sekarang masih keturunan dari itu. Ya, jadi mengenai boleh atau tidaknya ya nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu juga etik atau enggak itu. Nah, setelah pertumbuhan materi itu ada harvesting atau penghentian perkembangan biak mikroorganisme. Jadi ketika udah ditumbuhkan dapat nih konsistensitasnya yang kita mau atau jumlah yang kita mau, jumlah virusnya sekian-sekian atau jumlah bakterinya sekian-sekian, sehingga harus dihentikan. Salah satu penghentiannya itu adalah menggunakan enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini biasanya diekstrak dari hati babi. Nah, ini makanya beberapa virus itu, kebanyakan virus itu ada katanya itu mengandung hati babi, tapi nyatanya kontroversial ini sebenarnya tidak tepat karena tripsinnya nanti setelah pertumbuhan si virus atau bakterinya terhenti, dia itu akan dibersihkan kembali gitu sampai tripsinnya hilang. Nah, selanjutnya ada isolasi dan pemurnian. Isolasi dan pemurnian ini bagaimana kita memisahkan mikroorganisme tadi, virus atau bakteri tadi dari media, kemudian sampai benar-benar yang kita dapat mikroorganisme tanpa kontaminasi apapun. Nah, yang selanjutnya ada inaktivasi atau pengelemahan di sini sebenarnya. Oh yes, isolasi tadi bisa menggunakan sentrifugasi atau menggunakan alat centrifuge yang memisahkan antara cairan dan padatan, yang ibu sebut kemarin ada supernatan, dan yang di bawahnya itu si strainnya. Terus ada penyaringan atau filtrasi. Filtrasi ini biasanya menggunakan high pressure filtration atau filtrasi bertekanan tinggi, kemudian ultrafiltration. Nah, kemudian ada kromatografi, pemisahan berdasarkan pergerakan ion. Nah, dalam prakteknya biasanya pemisahan ini itu tuh dilakukan dengan dua cara, baik filtrasi ataupun kromatografi maupun penggabungan lainnya. Nah, selanjutnya inaktifikasi tadi dengan cara, ada 3 cara sih, ada dengan cara pelemahan, ada dengan cara virusnya masih hidup tapi dia masih lemah, ada dengan beberapa virus atau bakteri yang sangat kuat virulensisnya, dia itu harus benar-benar dibunuh. Dibunuhnya itu dengan menggunakan senyawa kimia yang kuat seperti formaldehid, ataupun dengan sinar UV, ataupun dengan panas yang tinggi, yang kemudian ada juga yang itu dengan memisahkan lapisan. Nah, setiap jenis dari inaktivasi ini memiliki resikonya masing-masing, seperti pada inaktivasi dengan cara pelemahan. Mungkin saja pelemahannya tidak berlangsung secara sempurna ketika masuk dalam tubuh kita, jadinya malah penyakit. Nah, selanjutnya ada formulasi atau penambahan lah di sini ibaratnya. Nah, di sini ada penambahan booster atau penguat gitu. Jadi sehingga kerjanya lebih maksimal. Biasanya itu ditambahkan dengan garam aluminium. Terus ada pengawetan agar vaksin yang dihasilkan itu awet, biasanya menggunakan thimerosal. Thimerosal ini merupakan turunan merkuri yang diduga dulunya itu penyebab vaksin itu diduga sebagai penyebab penyakit autis, tapi nyatanya setelah penelitian lebih lanjut ternyata tidak. Nah, selanjutnya ada penambahan antibiotik untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari bakteri. Selanjutnya ada stabilizer untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan seperti suhu yang tinggi gitu. Nah, stabilizer inilah yang sering menjadi kontroversi juga karena ada penggunaan gula ya bahan biasa, terus ada asam amino. Asam amino ini biasanya itu MSG yang digunakan. MSG itu kan sering kita dengar tuh. MSG itu dapat menyebabkan kebodohan atau micin kalau bahasa kitanya. Nah, tapi setelah penelitian lebih lanjut ternyata tidak. Dan ada juga penggunaan gelatin. Nah, gelatin ini biasanya kebanyakan vaksin itu menggunakan gelatin dari babi gitu. Jadi banyak kontroversi yang antara halal atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada check control. Check control ini dilakukan secara
secara berkala gitu. Nah, agar dapat dan dilakukan oleh Badan Kesehatan, biasanya untuk dilakukan WHO sampai di ultimatum oleh WHO bahwa vaksin ini dapat digunakan, baru dapat digunakan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan mohon koreksinya karena saya juga masih belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Kepada Ibu, apa ada tambahan, Bu? Silakan dilanjut saja dulu di diskusi ya, nanti saya terakhir aja. Baiklah, kita akan memasuki sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di sini pertanyaan saya. Yang pertama itu penyebab timbulnya mikroorganisme resistensi dan mengapa ada bakteri juga yang bisa kebal terhadap antibiotik. Hal apa yang memicu bakteri tersebut dapat mengalahkan antibiotik? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik, Sinta, silakan. Baik, saya Sinta Maharani dengan NIM 06 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah pengendalian pertumbuhan mikroba menggunakan cara biologi ini lebih efisien dibandingkan dengan cara kimia dan fisika? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, Sinta. Masih ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Baik, Iksan, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Iksan Nurdin Fathah dengan NIM 017. Saya ingin bertanya, apa saja faktor dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme secara biologi dan metode apa dalam pengendalian mikroorganisme secara biologi ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ini cukup 3 orang saja untuk sesi pertama. Jadi akan saya ulangi lagi pertanyaan dari Putri. Sebab timbulnya mikroorganisme resisten dan pengendalian apa yang memungkinkan adanya perendahan resistensi mikroorganisme tersebut dan mengapa bakteri juga bisa kebal terhadap antibiotik, hal apa yang memicu bakteri tersebut dapat mengalahkan antibiotik. Dan pertanyaan Sinta, yaitu apakah pengendalian pertumbuhan mikroba penggunaan cara biologi ini lebih efisien dibandingkan dengan cara kimia dan fisika. Dari pertanyaan Iksan, apa saja faktor dan metode dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme secara biologi? Baiklah, kepada rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Mohon maaf moderator, ini yang menjawab pertama siapa ya? Maaf, moderator.
Cek moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Hani. Mohon maaf moderator, tadi sinyal saya ada sedikit terhambat. Untuk pertanyaan pertama yang diajukan oleh Putri itu dijawab oleh siapa ya moderator? Bukan, maksud saya mohon maaf, untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada siapa untuk menjawab? Pada Ilham, boleh dipersilakan. Baik moderator, mungkin saya akan mengulang sebenarnya saya akan mengulang beberapa hal yang ditanyakan oleh Putri tadi. Beliau menanyakan mengenai bagaimana timbulnya mikroorganisme ya yang bersifat resisten terhadap sebenarnya mikroorganisme resisten ini sebenarnya sih pertahanan tubuh, nggak terbatas pada mikroorganisme sih, tapi kita juga manusia ini sebagai inang juga bisa namanya resisten inang gitu. Jadi bukan hanya pada mikroorganisme gitu. Jadi dia bertanya bagaimana timbulnya mikroorganisme resisten dan hal apa yang memicu terjadinya resistensi. Nah sebenarnya kalau kita membahas tentang timbulnya mikroorganisme resisten itu karena apa? Karena yang seperti saya sebutkan tadi, karena adanya terpapar kondisi yang tidak menguntungkan. Jangankan mikroorganisme, kita pun manusia, kalau dipaparkan kepada kondisi yang tidak menguntungkan, itu akan terjadi namanya adaptation. Nah, adaptation itu kemudian akan menimbulkan namanya varietas genetika. Nah, varietas genetika inilah nantinya bakal diturunkan sehingga menjadi namanya diseleksi alam, kemudian namanya yang dijadikan namanya nama evolusi. Nah, jadi bedanya kita sebagai makhluk multiselular dan makhluk multiselular lainnya dengan makhluk uniselular seperti pada bakteri itu laju evolusinya berbeda karena kita lebih lama dibandingkan kita membutuhkan mungkin berpuluh tahun, beribu tahun, bahkan beratus ribu tahun. Sedangkan kalau untuk bakteri itu bisa dalam seminggu, 2 minggu, atau bahkan hanya memerlukan waktu sebulan, 2 bulan untuk berevolusinya. Jadi mengapa timbulnya mikroorganisme resisten? Karena dia terpapar ke kondisi yang tidak menguntungkan, seperti dipaparkan antibiotik secara terus-menerus, sehingga dia bakal kerja selulernya atau aktivitas selulernya akan mengarahkan kepada yang namanya bagaimana caranya aku dan populasiku survive dengan kondisi yang begini. Jadi dia memikirkan bagaimana caranya untuk menangkal kondisi tersebut sehingga akan terjadinya resistensi. Bukan artinya ketika dipaparkan langsung terjadi resistensi, enggak, tapi perlu namanya proses pengenalan dulu, terus proses perubahan terhadap beberapa metabolisme mungkin PW gitu, atau mungkin pada pokoknya jalur lain-lain yang gunanya untuk menangkal efek dari antimikrobial atau antibiotik tersebut. Dan hal apa yang memicu terjadinya resistensi? Ya itu tadi, kondisi yang tidak menguntungkan, karena hal itu yang memicu terjadinya resistensi dari bakteri ataupun resistensi dari mikroorganisme lainnya. Mungkin kepada saudara penanya atau saudari penanya, apakah ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut? Berarti kan kayak diperjelas tuh gini nggak sih Ilham? Karena terpaparnya kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, kemudian memicu varietas DNA dari mikroorganisme tersebut, terus nanti terjadi juga kerja seluler yang makin aktif gitu. Seandainya jika diberikan antibiotik gitu. Itu sebenarnya bukan, kalau diberikan antibiotik dalam dosis normal mungkin dia tidak bakal memicu resistensi, namun kalau diberikan antibiotik secara terus-menerus dengan dosis overdosis itu bakal memunculkan namanya resistensi. Dan yang harus perlu menjadi ilmu bagi kita, kalau dalam kita udah dibagi, kalau kita demam panas itu ada namanya amoksilin. Nah, amoksilin itu usahakan dihabiskan karena dokter itu meresepkan kita untuk jangka waktu yang pas, karena penggunaan antibiotik itu harus dalam dosis yang pas dan jangka waktu yang pas, harus dihabiskan. Kenapa? Karena kalau tidak dihabiskan mungkin bakteri-bakteri yang tersisa itu bakal tahan gitu. Kita harus habiskan bakterinya sampai titik terhabisnya, bukan kita sisakan sehingga menimbulkan bakteri-bakteri yang resisten gitu. Bagaimana? Baik, Ilham, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan Sinta akan dijawab oleh Hani Patiakise.
Terima kasih kesempatannya moderator. Oke, saya ulangi Sinta. Pertanyaan dari saudari Sinta itu, apakah pengendalian pertumbuhan mikroba menggunakan cara biologi lebih efisien dibandingkan dengan cara kimia dan fisika? Benar seperti itu, Sinta? Iya, Hani. Oke. Jika dibilang lebih efisien mana antara fisika, kimia, dan biologi, untuk kimia dan fisika itu kan sudah dijelaskan juga sebelumnya dan sudah dipaparkan juga pertanyaan di pertemuan kedua oleh teman-teman yang lainnya. Nah, di sini saya mungkin akan lebih membahas mengenai efisien pengendalian mikroba ini secara biologi. Nah, sebenarnya pengendalian mikroba secara biologi ini kan yang sudah dijelaskan tadi menggunakan sesama agen mikroba. Nah, agen mikroba yang baik itu akan melawan agen mikroba yang jahat. Nah, pengendalian secara biologi ini fokusnya itu atau tujuan akhir dan target sasarannya itu lebih ke pengendalian hayati, atau mungkin menurut saya bisa dibilang ini targetnya adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tadi kan udah jelaskan, misalkan seperti amoxicillin. Nah, amoxicillin ini kan bisa menjadi obat untuk manusia dan obat berbagai macam penyakit. Lalu untuk hewan tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Saudari Ilham. Banyak juga tuh contoh-contoh dari pengendalian secara biologis. Lalu untuk tumbuhan juga setelah saya paparkan sebelumnya bahwa salah satu contohnya itu adalah Bacillus subtilis atau basil jerami. Intinya, menurut saya pribadi, apakah lebih efisien yang mana? Menurut saya itu tergantung target dan sasarannya saja sih. Dan sedikit tambahan, tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Ilham mengenai vaksin. Vaksin ini kan bukan hanya sekedar membunuh, tetapi juga menyebabkan meningkatnya respon tubuh. Nah, vaksin ini kan juga termasuk salah satu dari pengendalian mikroba secara biologis. Jadi intinya tergantung kemana tataran, sasaran, dan target kita. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, makasih Hani. Kepada Sinta, apakah sudah jelas? Sangat jelas moderator. Terima kasih Hani. Iya, Sinta. Baiklah, pertanyaan Iksan akan saya jawab sendiri. Dengan pertanyaannya, apa saja faktor dan metode dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme secara biologi? Jadi, faktor-faktornya itu dari pH, aktivitas air, potensi oksidasi atau reduksi, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, dan struktur biologi. Pengendaliannya yaitu dengan membunuh mikroba, menghambat pertumbuhan mikroba. Bagaimana, Isa? Pertanyaannya tadi apa? Lisan. Moderator, pertanyaan Lisan apa? Pertanyaan Lisan, Bu. Apa saja faktor dan metode dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme secara biologi? Terus sudah dijawab ya? Ya, Bu. Jawabannya apa? Jawabannya faktor-faktornya terdiri dari pH, aktivitas air, potensi oksidasi, reduksi, biologi. Dan pengendaliannya ada dua, yaitu dengan membunuh mikroba dan menghambat pertumbuhan mikroba. Oke, terus ditanya lagi sama Ihsan. Pertanyaannya apa?
Kan kalau yang tadi pengendaliannya dengan cara membunuh dan menghambat itu kan dari semua dari kimia fisika juga sama ya Bu intinya. Jadi saya menanyakan metode yang lebih spesifik ke biologi itu Bu. Oke, silakan kelompok penyaji dulu menjawab. Izin moderator, mungkin bisa membantu dari saudari Uslidia. Kalau ditanya ke pertanyaan balik ke pertanyaan pertama, apa saja metode dan metode dalam pengendaliannya? Kalau dalam specifically-nya di biologis itu faktornya itu lebih kepada bagaimana kerjanya dari si bakteri atau kerjanya dari mikroorganisme. Yang kita itu perlu untuk di biologi ini kita perlu mempelajari bagaimana metabolisme yang terjadi, metabolisme pathway-nya, terus bagaimana cara kerja enzim atau lain sebagainya yang berkaitan dengan metabolisme yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari bakteri itu, sehingga kita dapat menghentikan jalur metabolisme tersebut sehingga dapat membunuh atau setidaknya menghambat growth dari si bakteri, si mikroorganisme tersebut. Kalau metode pemanfaatan senyawa metabolis sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri yang nantinya bakal diaplikasikan lebih lanjut ke antibiotik, bisa juga dalam bentuk vaksin yang digunakan untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita sendiri untuk melawan dari si bakteri tersebut. Nah, kalau untuk spesifiknya ya begitu. Kalau misalnya spesifik yang menjadi pembeda dengan jalur secara kimia dan fisika itu, kalau yang biologis lebih kepada bagaimana alur biologis dari si mikroorganisme itu sendiri, sehingga alur biologisnya ini dapat kita putus untuk menghentikan pertumbuhan atau membunuh dari mikroorganisme target. Sekian. Baik. Izin menambahkan moderator. Terima kasih Ilham. Baik, Hani. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan terima kasih moderator. Mungkin saya akan lebih mempersingkat dan memperjelas saja maksud dari Ilham ini seperti apa. Nah, tadi kan pertanyaan dari Isen itu faktor dan metodenya ya. Nah, di mana kita tahu metode ini merupakan cara, berarti cara untuk pengendalian secara mikroba, secara biologis itu seperti apa. Nah, kan tadi sudah dijelaskan juga pengendalian secara biologis itu kan menggunakan agen sesama mikroba, berarti metodenya adalah menggunakan sesama agen mikroba. Nah, bentuk atau realisasinya itu seperti pertama adanya vaksin, terus adanya pembuatan antibiotik. Oke, menurut saya itu saja moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Hani. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, Hani, terima kasih. Bagaimana? Sebenarnya gimana ya? Jadi di benak saya tuh timbul pertanyaan lagi sebenarnya. Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Ibu Awil lanjutannya. Mungkin bisa dilanjut ke teman-teman. Saya mau tahu dulu apa yang jadi pertanyaan lagi bagi Ihsan. Jadi gini Bu, kan yang seperti yang Ilham paparkan tadi, kan bisa di metodenya itu untuk gimana ya, dari metabolit sekunder gitu kan ya Bu. Nah kan metabolit sekunder itu kan senyawa kimia kan Bu. Jadi berarti kan masuk ke raksa ini, biologinya itu di mana Bu? Mungkin emang berasal dari
makhluk hidup gitu kan Bu, metabolit sekunder ini. Cuman kan udah menjadi bahan kimia gitu kan Bu. Nah itu sih yang saya pertanyakan Bu. Sekian Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu saja sedikit. Ini sebenarnya sebelum saya bagi kelompok mau saya jelaskan tentang ini sebenarnya, tapi biarlah dulu karena saya mau lihat dulu pembahasannya sampai di mana. Sebenarnya memang sama dengan yang dibilang Nurdin, Ihsan Koto ya, bahwa beberapa referensi mengelompokkan pengendalian itu hanya dua, yaitu fisika dan kimia. Jadi yang biologi itu yang secara antimikroba atau antibiotik itu ada yang mengkategorikannya masuk ke dalam pengendalian secara kimia. Ya, karena memang antibiotik itu adalah senyawa kimia. Nah, namun saya lebih suka membaginya ke dalam 3 ya. Jadi secara fisika, secara kimia, dan secara biologi. Kenapa? Karena yang antimikroba ini, yang atau antibiotik ini itu dihasilkan oleh makhluk hidup dari mikroorganisme ya. Maka itu dikategorikan ke dalam pengendalian secara biologis. Walaupun yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu adalah senyawa kimia antibiotik gitu. Jadi kembali supaya tidak bingung, saya kembalikan kalian sukanya yang mana, tidak ada yang salah ya. Kalau kalian mau 2 kategori include antibiotik itu tidak ya, seperti yang saya itu juga tidak masalah. Yang penting pemahaman kalian itu yang penting ya. Itu tidak salah, semuanya tidak salah. Kalau antibiotik itu adalah senyawa kimia, betul, yang menghasilkannya adalah makhluk hidup yaitu mikroorganisme. Nah, gitu. Nah, saya bagi itu supaya kita lebih memplot-plotkannya saja. Saya lebih cenderung yang kimia itu lebih ke senyawa kimia seperti fenol, alkohol, seperti itu. Nah, kalau yang antibiotik itu lebih saya ke secara biologis karena nanti ada mekanismenya juga dari si mikroorganismenya untuk menghambat patogen itu, gitu. Jadi masuk kategorinya biokontrol atau agen hayati, gitu ya. Oke, Nurdin? Ihsan atau Koto panggilannya nih, Nurdin. Ihsan ya, jelas ya? Ya Bu, alhamdulillah jelas Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Baiklah, kita akan memasuki sesi kedua. Siapa yang ingin bertanya, teman-teman? Izin bertanya, moderator. Baiklah, Suci. Dipersilakan. Saya pasti yang menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Suci. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Maaf, sebelumnya siapa teman-teman? Melina. Baiklah, Melina, silakan. Baiklah, saya menanyanya, coba jelaskan apa saja fungsi dari tipe-tipe penicillin yang telah kalian paparkan tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, Melina, makasih. Satu pertanyaan lagi kepada teman-teman, dipersilakan. Kalau nggak ada lagi, boleh 2 aja sesi kedua. Silakan dijawab dulu mana yang bisa dijawab ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator.
Rahanu dengan NIM F1-42011. Pertanyaannya, bagaimana proses kerja mikroba yang menjadi antibiotik sebagai penghambat enzim esensial dalam metabolisme fluid. Terima kasih, Cindy. Jadi baiklah, pertanyaan Suci akan dijawab Sylvia dengan pertanyaan Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Oke, sebelumnya saya akan mengulang pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik? Nah, penyebabnya ini adalah resistensi terhadap antibiotik jika gen bakteri berubah atau bakteri mendapat gen yang resistensi terhadap obat dari bakteri lain. Semakin lama dan semakin sering antibiotik digunakan, risikonya yaitu obat tersebut akan semakin tidak efektif melawan bakteri. Nah, misalnya kita memberikan antibiotik secara berlebihan, terlalu berlebihan menggunakan antibiotik dalam mengatasi sebuah infeksi atau penyakit merupakan penyebab resistensi antibiotik utama yang sering ditemukan. Penting untuk kita ketahui bahwa antibiotik digunakan ketika benar dibutuhkan. Semakin sering Anda mengkonsumsi antibiotik, semakin besar kemungkinan bakteri menjadi resistensi, yaitu antibiotik tidak akan lagi mampu mengatasi jenis bakteri tertentu di kemudian hari. Salah satu contohnya itu ketika kita memberi antibiotik yang berlebihan adalah ketika kita mengalami pilek. Antibiotik tidak diperlukan jika disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Akan tetapi antibiotik masih sering digunakan untuk mengatasi pilek. Terima kasih. Sylvia, kembali nyalakan kameranya tidak? Itu udah nyala ya? Sudah, Bu. Oh, kok nggak gerak ya? Kayak foto. Oke, terima kasih Sylvia. Silakan moderator. Baiklah, makasih Sylvia. Kepada Suci, apakah sudah jelas? Sudah jelas moderator, terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua kepada Melina. Dengan pertanyaan, coba jelaskan apa saja fungsi dari tipe penisilin yang telah kalian paparkan. Kepada Jovan untuk menjawab. Oke, moderator. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Coba jelaskan apa saja fungsi dari tipe-tipe penisilin yang kalian paparkan. Yang pertama, penisilin G. Proseni atau proseni-benzil penisilin amenah antibiotik untuk menangani infeksi bakteri seperti antrase dan sifilis. Yang kedua, aminopenisilin merupakan penisilin yang mengandung beta-laktamase. Aminopenisilin memiliki gugus amino yang positif. Aminopenisilin ini dapat mencegah resistensi yang diberikan oleh bakteri beta-laktanase. Yang ketiga, penisilin yang resisten terhadap penisilinase merupakan penisilin yang berguna melawan beta-laktanase yang bertugas membunuh bakteri dengan metode menghambat sintetis dinding selnya. Yang keempat, penisilin anti-pseudomonal dibuat untuk mengatasi infeksi bakteri negatif basil, termasuk Pseudomonas dan Aeruginosa. Contoh dari penisilin ini adalah carbenisilin, azoxystrobin, dan lain-lain. Yang kelima, cefalosporin merupakan antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk terapi
leukemia, pneumonia, meningitis, dan infeksi saluran empedu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah jawaban, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Cindy? Melina. Apakah sudah jelas? Apakah, maaf sebelumnya, maaf Melina, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih jawaban. Ya, sama-sama Mel. Baiklah, pertanyaan Cindy, yaitu proses kerja mikroba yang menjadi antibiotik sebagai penghambat enzim esensial dalam metabolisme plot itu seperti apa, bagaimana? Pertanyaan ini akan dijawab oleh... Baik, sebelumnya saya akan mengulang pertanyaan dari Cindy. Proses kerja mikroba yang menjadi antibiotik sebagai penghambat enzim esensial dalam metabolisme fluid itu seperti apa dan bagaimana? Jawaban saya sebelumnya untuk diketahui terlebih dahulu beberapa antibiotik yang dapat digolongkan sebagai enzim yang bekerja sebagai penghambat enzim esensial dalam metabolisme fluid, yaitu ada antibiotik sulfonamid dan trimetoprim. Penggunaan sulfonamid semakin berkurang dengan semakin banyaknya kuman yang resisten dan digeser oleh antibiotik yang umumnya lebih efektif dan kurang toksik, yaitu antibiotik trimetoprim. Dalam kombinasi dengan sulfamethoxazole maupun mampu menghambat sebagian besar patogen saluran kemih. Dan bagaimana antibiotik ini bekerja untuk menghambat pertumbuhan dengan cara menghambat sintesis folik acid atau asam folat secara reversibel. Trimetoprim dan sulfonamid ini mampu mempengaruhi metabolisme fluid melalui penghambatan kompetitif biosintesis terhadap tetrahydrofluoride yang bekerja sebagai pembawa satu fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein dinding sel. Demikian, moderator. Baiklah, makasih Nurul. Kepada Cindy, bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Terima kasih Nurul atas jawabannya. Izin sama-sama. Baiklah, sesi pertanyaan sudah selesai. Kepada Ibu, silakan boleh menambahkan materi. Iya, nanti tolong disimpulkan dulu dan ditutup dulu ya kelompok 3. Oke, jadi saya akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini secara singkat saja ya. Untuk pengendalian mikroba secara biologis itu adalah menggunakan agen sama bakteri. Salah satu contohnya itu ada penggunaan antibiotik dan penggunaan vaksin. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Halo moderator. Baiklah, kepada Ibu untuk menambah materi. Ya, udah ditutup. Udah, assalamualaikum kelompoknya. Tutup dulu, tutup. Sampai tuntas dulu ya. Baiklah, dari kelompok. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Ya. Kepada rekan-rekan semua, maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih
moderator dan kelompok 3 yang telah memaparkan dan mempresentasikan materinya ya. Tadi ditutup dengan kesimpulan yang sangat simpel ya, simpel sekali. Oke, ya kesimpulan itu memang simpel ya. Kalau banyak-banyak lagi nggak kesimpulan namanya ya. Oke, kalau di proposal, kalau di skripsi, kesimpulan itu menjawab tujuan saja. Tujuan kalian apa, itu aja yang dijawab. Nggak perlu penjabaran lagi ya. Kalau penjabaran lihat hasil dan pembahasan ya. Oke. Saya izin share screen ya. Saya akan juga ini adalah materi terakhir saya di mata kuliah mikrobiologi. Nanti hari Rabu minggu depan mungkin sudah bisa bergabung lagi dengan Ibu Hasnaul Maritsa ya. Terus nanti terakhir Pak Ahmad Sazali Embiotek. Sebelum mulai saya mau presentasi dulu ya. Saya lihat hanya 27 orang yang hadir ya. Jadi nanti yang akan saya update di Siakat adalah yang saya presensi di Zoom ya, bukan yang di LMS, karena LMS itu bisa saja kalian presensi tapi tidak masuk di Zoom, itu enggak akan masuk ke dalam presensi di Siakat ya. Oke, Reja ada? Nah nih ya, coba nanti Lestari. Hadir, Bu. Oke. Andini. Hadir, Bu. Oke, Sri Yuninta Wulandari. Hadir, Bu. Puji. Putri Agustin maksud saya. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Sinta Maharani. Hadir, Bu. Oke. Melina Manalu hadir ya tadi ya pertanyaan. Hadir, Bu. Firda Dwi Marsanda. Hadir, Bu. Oke. Jumiatun Nazila ada ya. Oke. Citra Amelia Purba. Hadir, Bu. Oke. Cindy Setia Rahayu. Hadir, Bu. Ya. Haris Budi Santoso. Hadir, Bu. Hadir, oke. Hana Wulandari. Ada ya. Veronica Ayu Saputri. Hadir, Bu. Oke, Juni Harlin Anggraini. Hadir, Bu. Oke, Nur Apriani. Hadir, Bu. Hadir, oke. Ihsanuddin Koto, ada ya. Oke, Novita Ramadhani Tanjung. Suci Hadir, Bu. Cantika, ada tadi bertanya ya. Oke, Zulfiatul Khairiyah. Uslidia Alfiana Nasution. Hadir, Bu. Ya, moderator tadi ya, Uslidia. Oke, Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Oke, tadi menjawab pertanyaan ya. Hutri Luksari. Putri Luksari ini sering nggak hadir, saya cek di LMS juga. Adakah orangnya? Ini memang tidak kuliah lagi. Kuliah, terus nggak pernah masuk, ini nggak bisa ujian lagi ini kalau udah lebih dari 70%, kalau nggak sampai 70%. Bu, mohon maaf, saya ingin menyampaikan pesan dari Hutri, Bu. Ya. Katanya rumahnya mati lampu dan baterainya habis, Bu. Iya, tapi saya tidak hanya sekali ini ya, Hutri ini setiap saya update Siakat, saya cek LMS, sering nggak absen ya, sering nggak hadir. Ya, nanti itu nanti yang ngitung sistem ya, saya hanya mengingatkan saja, nanti by sistem. Yang melarang ujian nanti bukan saya juga, itu sistem otomatis memblok ya. Untuk minta tolong aja nanti disampaikan ya ke Hutrinya. Iya, Bu. Oke. Sylvia Nuklir tadi Hadir, ada Bu. ya. Kemudian ada ya. Oke.
Christian Abel. Hadir, Bu. Oke. Anissa Juliana Siringoringo. Oke. Hani Fatihah Kise, ada ya? Hadir, Bu. Oke. M. Jovan Pradipta. Hadir, Bu. Ya, oke. Ilham Khairi. Ya, masih ada? Hadir, Bu. Oke, oke ya. Saya ini hostnya Hani tadi udah dibolehkan share screen. Ya, oke. Maksudnya hanya share screen ya, Bu, atau? Ya, share screen aja. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini ya topik atau materi 2 kali pertemuan tentang pengendalian pertumbuhan mikroba ya. Bagaimana kita mengendalikan pertumbuhan suatu mikroorganisme ya, setelah kita tahu bahwa pada topik sebelumnya tentang pertumbuhan mikroba, bahwa mikroba itu tumbuhnya itu sangat dahsyat dalam hitungan menit, rata-rata dalam hitungan menit sudah bisa membelah diri atau memperbanyak diri, di mana pembelahan selnya identik dengan reproduksi ya, atau perbanyakan diri dari mikroba itu sendiri. Nah, sementara kita juga tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, mikroorganisme ini itu sangat dekat dengan kita, ya. Baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, ya. Nah, jadi dia ada 2 sisi mikroorganisme ini, tidak selalu identik dengan yang negatif atau yang menyebabkan penyakit, tapi dia juga ada yang memberikan dampak positif atau keuntungan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia ya. Nah, namun demikian yang paling ditakuti dari mikroba ini adalah yang merugikan itu